saleh dan solihah. Bunda doakan semoga anak-anak Bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan Bunda Putri di pelajaran tematik. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap berdoa. Before we start our lesson today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk menambah semangat anak-anak, mari kita bernyanyi lagu Potong Bebek Angsa yang sudah Bunda ubah liriknya. Mari ikuti dan anak-anak bisa coba. 1, 2, 3. Kami anak hebat, solih dan solihah. Kami anak hebat, siap dan semangat. Siapa kita? Kita semua anak-anak hebat. Bagaimana anak-anak sudah bersemangat? Nah, sekarang kita akan belajar tematik mata pelajaran IPS. Mari anak-anak buka buku tema 7. Kemudian anak-anak bisa melihat video berikut ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah penjajahan di Indonesia dan perlawanannya. Tema 7. Kita mulai bahas dari sejarah masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah peristiwa direbutnya Konstantinopel, kini menjadi negara Turki ke tangan Kesultanan Turki Ottoman pada tahun 1453. Konstantinopel merupakan ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Kota tersebut merupakan pusat perdagangan internasional bagi bangsa Eropa. Selanjutnya, penemuan teknologi pelayaran. Yang ketiga, mendapatkan kekayaan. 4, meraih kejayaan. Dan yang terakhir adalah penyebaran agama. Barang dagangan utama yang diperdagangkan di Konstantinopel adalah rempah-rempah. Pada masa itu, rempah-rempah sama berharganya dengan emas. Rempah-rempah sangat berharga dan mahal karena dibutuhkan untuk perawatan kecantikan, obat-obatan, dan bahan ritual dalam acara keagamaan. Selain 3 faktor tersebut, harga yang sangat mahal karena rempah-rempah diperoleh dari negara-negara benua Asia dan Amerika yang letaknya jauh dari benua Eropa. Akibat Konstantinopel dikuasai oleh Kesultanan Turki, bangsa-bangsa Eropa dilarang datang dan berdagang di Konstantinopel. Bangsa-bangsa Eropa yang dipelopori oleh Spanyol dan Portugis lalu melakukan penjajahan ke benua Asia dan benua Amerika untuk menemukan negeri penghasil rempah-rempah. Bangsa Portugis kemudian menjadi bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Latar belakang bangsa Eropa ke Pulau Nusantara adalah untuk menemukan rempah-rempah. Kedatangan bangsa Portugis dan Belanda ke Indonesia dalam memonopoli sumber daya alam dan sumber daya manusia memicu perlawanan dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa dipimpin Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596. Pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia yang pertama untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kedatangan bangsa Portugis dan Belanda ke Indonesia dalam memonopoli sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia memicu perlawanan-perlawanan dari kerajaan Nusantara. Berikut ini adalah perlawanan-perlawanan terhadap penjajah bangsa Portugis dan Belanda di Indonesia.
Yang akan kita bahas pertama adalah perlawanan terhadap bangsa Portugis dilakukan oleh Kesultanan Ternate, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Aceh. Selanjutnya adalah perlawanan terhadap penjajah bangsa Belanda. Yang pertama, Sultan Agung dari Mataram tahun 1613 sampai 1645. 2. Sultan Iskandar Muda dari Aceh tahun 1635. 3. Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan tahun 1667. 4. Patimura dari Maluku tahun 1817. 5. Pangeran Diponegoro dari Jawa tahun 1825 sampai 1830. Dan yang keenam adalah Anak Agung Made dari Lombok tahun 1895. Baik anak-anak, itu tadi adalah pembahasan materi tentang sejarah penjajahan di Indonesia dan perlawanannya. Selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan buku paket halaman 22. Di teladan semua anak itu hebat. Itu tadi video pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak sudah paham? Kalau belum paham, silahkan putar kembali videonya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari Bunda ya. Kemudian kita uploadkan di e-learning Sekolah Teladan. Baik anak-anak Bunda yang soleh dan solikah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap berdoa. Before we close our lesson today, please say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bunda berpesan kepada anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan, makan makanan dan bergizi, dan tidak lupa berolahraga. Bunda yakin semua pasti bisa mengerjakan, dan semua pasti bisa karena di teladan semua anak itu hebat.